Pak Pendeta Hendri Tan katanya dulu pernah Muslim ya? 100% yes. Tapi saya tidak suka itu. Tidak suka memunculkan itu. Misalnya surat-surat di Quran masih ada yang ini? Iya masih. Masih. Tapi logatnya mungkin udah beda ya. Ada apa? Ya. Ini pernah Muslim beliau. Pernah Muslim. Kenapa Bapak murtad? Tiba-tiba terdengar suara, kamu ikut aku. Takbir. Ya. Tante saya yang di sebelah sana, ini terang benderang ada geledek satu kali. Cukup. Kapan tante? Tadi. Wah, aku langsung mikir itu waktu saya roboh. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Aman Uli Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini di Bogor kota hujan. Ini situasi yang cerah dan kita dalam situasi ngobrol yang santai spesial bersama Bapak Pendeta Hendri Tan. Ini beliau. Nah, di sebelah kanan beliau itu bagian baju ya, bagian saku. Ada tulisan yang menarik ini. Apa itu, Pak? Ini tim debat Allah Esa. Terus bawahnya Yesus Kristus loh. Terus logonya itu ada logo salib ya, tempat Yesus digantung. Terus kemudian di situ ada wifi-nya. Itu bagaimana ceritanya, Pak Pendeta? Iya, waktu itu saya keluar dari Triamona. Triamona itu bahasa Yunaninya Tritunggal. Triamona. Waktu itu baru ada online. Oh. YouTube video bisa masuk YouTube ya baru pas saya masuk itu. Awalnya saya masih kata-kata sama foto gitu. Terus masuk harus di-cut Bu, di-cut gitu ya. Awalnya cuma 2,5 menit awalnya. Oke, makasih ya Neng. Terima kasih ya. Makasih ya Neng. Nah, terus ya Bapak Ibu tahulah kalau saya keluar dari Triamona itu kan otomatis kan ya pasti seperti itu. Lalu kami
dari sejak awal memang memakai media. Pak Pendeta Hendry Tan ini beliau khas dengan ada suara nada begini, very clear itu. Nah, itu. Iya, dari awal seperti Dari itu. awal. Iya. Nah, Bapak berarti murtad itu. Murtad dari Tritunggal atau murtad dari Kristen atau bagaimana cerita? Tidak. Jadi back to the scripture. Saya selalu memakai kata itu. Saya selalu memakai kata itu. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Bapak kembali ke Alkitab itu. Yes. Kembali ke testament itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak berarti keluar dari Tritunggal, menyatakan diri ingin kembali mengajak supaya kembali ke Alkitab. Yes. Itu berarti ke mana? Aliran Oneness atau bagaimana? Ya, di Alkitab itu ternyata cuman ada Kristen dan Nasrani. Cuman itu. Nggak ada tuh yang namanya Triamona, Trinity, Oneness, Jesus only, Advent, Ortodok, Christian Protestan, Katolik. Tidak ada sama sekali. Jadi pilihannya itu kalau tidak Kristen ya Nazaren. Bisa dijelaskan. Tak jelasin nih. Supaya kita paham. Tak jelasin nih ya. Bentar, pemirsa, ini beliau datang ya mengenalkan konsep Kristen yang asli kata beliau. Ya, betul Pak ya. Bapak Back to berarti the scripture. Kristen yang asli berarti. Ya. Bagaimana yang itu? sering disebut kami menyebutnya Alkitab ya. Oke, Alkitab itu memang hanya menulis kalau tidak Kristen ya Nasrani. Sayangnya Bu, Nasrani ini kata-katanya bikin merah telinga. Kisah 24 ayat 5 begini kata-katanya. Sekte, pertama sekte Bu. Kalau sudah dibilang sekte pasti merah kupingnya. Kedua, ajarannya mematikan seperti sampar. Ketiga, suka bikin kacau. Kalau debat nggak berhenti-berhenti. Keempat, menentang biadab. Yang beradab berarti dia biadab. Kelima, dia meyakini Yesus masih manusia Nazaret yang masih gondrong masih itu. Itu Nasrani, hanya ada satu ayat Kisah 24 ayat 5. Hanya itu tok. Rinciannya itu. Nah, kalau Kristen itu ada 6 ayat dan definisi Kristen itu menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Ini yang saya sebut back to the scripture, kembali ke Alkitab. Itu. Oke, baik, kita tes ya pemirsa. Ini kita tes uji bersama. Bagaimana sih konsep yang beliau ingin sampaikan ya? Kita tes dengan cara begini. Kita asosiasikan begini Pak Pendeta. Ini parfum Hagia Sophia Pak Pendeta. Oh ya. Ini variannya ada 3. Parfum Hagia Sophia ini EDP, Eau de Parfum ya. Jadi parfum kasta tertinggi. Aromanya bisa bertahan lama ini, sampai selama kita bahagia aromanya masih tercium. Nah, ini Hagia Sophia ini ada 3 varian. Ada Kapadokia seperti ini ya, ini Kapadokia. Ada Konstantinopel seperti ini. Ada Alexandria seperti ini. Pak Pendeta silakan pilih salah satu, nanti hadiah buat Pak Pendeta. Pilih salah satu. Yang itu saja red aja. Yang red. Oh, ini. Favorit saya ya. Ini favoritnya Ustazah Etika. Enggak, biasanya red untuk laki-laki soalnya. Ya, tapi ini namanya unisex, untuk laki perempuan itu Parfum umum kan yang Iya. yang merah itu laki-laki. Ya. Baik, ini untuk Pak Pendeta Hendry Tan ya. Tapi Ya. sebelumnya saya mau nanya ya. Ini kan 3 varian yang berbeda. Ya. 3 varian yang berbeda. 3 varian yang berbeda ini Satu ini. parfum. Satu parfum, mereknya Hagia Sophia. Oke? Nah, ini ada Allah Bapa ya konsepnya. Ada Anak. Yesus Kristus anak ya, putra. Ya, Ya, putra. semua biasanya mereka menyebut Allah anak Ada Roh Anak-anak. Kudus. dan Allah Roh Kudus. Dia hantem kromo aja, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus asal aja ngomong. Nggak ada Saya di kan Alkitab. tadi meminta tolong
Bapak Jelaskan Pendeta ini. untuk memilih salah satu. Pak Pendeta pilih satu ya. Sekarang saya nanya, Pak Pendeta, di antara 3 Tuhan, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, pilih yang mana Pak? Harus pilih salah satu, nggak boleh tiga-tiganya Ya. Pak. Allah itu roh, satu roh dan roh yang sama. Kalau parfum 3 beda Pak. Kalau Allah no, Allah itu satu roh dan roh yang sama. Allah Tuhan Roh Kudus satu roh dan roh yang sama. Roh Allah adalah roh Tuhan sama, adalah Roh Kudus sama, bahkan roh Yesus sama. Jadi kalau Allah memang tidak bisa ini pribadi satu, ini pribadi 2. Inilah yang disebut Nasrani Bu, yang begini. Ya, Trinitas itu kan. Yes. Kalau benda bisa begini, kalau Allah tidak. Kalau Allah itu satu roh dan roh yang sama, dan satu nama, malah satu nama. Berarti tiga-tiganya sama Pak? Yang mana? Bapa bukan Allah. Ya. Kalau anak waktu fisik bukan Allah, waktu fisik loh ya. Roh Kudus itu Allah, betul. Berapa ya? 430 ya, Efesus 430. Anak waktu manusia bukan Allah, bukan Allah. Bapa tidak pernah jadi Allah, sedetik pun Bapa nggak pernah jadi Allah. Jadi kalau bilang Allahku Bapa, Allahku anak, ini salah ini salahnya sudah kuadrat. Kalau Roh Kudus Allah betul, tapi kalau Allah Roh Kudus salah. Tidak pernah ada di Alkitab Allah Roh Kudus, nggak ada. Lagunya Allah Roh Kudus, salah itu menghujat. Kalau Allah Roh Kudus punya Allah. Nah, yang benar itu Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus, Roh Allah itu sama. Ini nggak ada Pak. Waktu jadi anak ini nggak pernah jadi Allah. Kecuali kalau anak ini sudah bangkit jadi roh. Nah, ini sama, ini jadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus. Bapa nggak pernah jadi Allah sampai kapanpun. Terus kalau Yesus mengatakan Bapa yang di surga, yang dimaksud Yesus siapa? Nah, ini ada 2 pengertian Bapa ya. Sebagai intern Israel, khusus orang Israel, disebutnya Bapa kami. Bapa kami, Bapakku, Bapa kita. Ya. Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi di Israel itu Allah itu dipanggilnya Bapa kami. It's okay. Bukan Bapa kami. Bapa. Nah, kalau Yesus waktu jadi manusia, khusus Yesus waktu jadi manusia, Yesus memanggil Allah itu Bapa. Tapi ini proverb, kiasan. Yohanes 16:25. Jadi Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ini Yesus lagi jadi manusia. Sebenarnya Yesus Allah di sini itu, ini Allah ini Yesus. Tidak mungkin jeruk manggil jeruk. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk atau jeruk manggil jeruk. Jadi Yesus akan manggil Bapa. Tetapi Yesus ngasih clue siapa ini Bapa. Yohanes 17:11. Bapa, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa ini Yesus yang dipanggil oleh Yesus ini. Terus Roh Kudus ini juga Yesus berarti? Ya. Kalau Roh Kudus itu roh Allah, Yesus. Jadi semuanya ini satu berarti semua? Satu roh dan roh yang sama dan satu nama. Makanya dari Alfa sampai Omega Yesus bilang, aku Yesus. Bunyinya gedek-gedek. Aku Yesus. Yesus nggak pernah engkau ya Bapa, engkau Alfa Omega. No. Sebentar Pak Pendeta, ini Mas Ariel mumet ini. Mumet pasti. Mumet. Saya juga mumet. Mumet Pak Pendeta. Mak, begini, bedanya dengan oneness itu sebenarnya apa? Supaya saya bisa lihat. Oke. Ibu oneness, Ibu ketik translate oneness ke bahasa Indonesia apa? Oneness. Keesaan, bukan esa. Esa itu one, kalau keesaan oneness artinya unity God. Ini tiluan iya teh digabung jadi hiji, itu bahasa sini. 3 ini digabung jadi satu, ini oneness, not one. Sebenarnya ini ya sama dengan Trinity, dengan Triamona sama. Jadi oneness Ibu tantang, ya. Siapa yang mengatakan diri sebagai oneness? Tantangnya begini. Beranikah dari mulutmu mengatakan begini, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu. Kontrak mati nggak berani dia. Sebentar Pak, mohon izin nanya.
Terus Pak Pendeta Hendritan ini murtad dari Tritunggal ya, dari Kristen Tritunggal menuju ke Kristen yang katanya asli menurut versi Pak Pendeta Hendritan. Ini kesalahannya Kristen Tritunggal apa dong? Oke, Alkitabnya saja 6.500 salahnya. 6.500. Oh, versi Ya, Profesor kemarin ini. Yonatan. Yang sekarang disebut TB2, terjemahan baru 2. Nih, terjemahan 2. Ini TB1 kayaknya nih. Enggak, TB2 ini. Coba TB2. Coba Yohanes 13:13 apa kata-katanya? Masih Tuhan di sini. Masih Tuhan. Belum Yohanes diganti. 4:19 apa? Tuhan. Tuhan. Ya, sudah diganti Tuhan. Sudah diganti Tuhan. 13:13 masih Tuhan. Ya. Masih Tuhan. Ibu kalau ini TB2 ini itu soal Tuhan-Tuhan juga beda. Nanti kalau Memang Ibu suka-suka yang nulis, Pak. iya, makanya 6.500. Kalau Ibu nanti pakai terjemahan Yunani, Yohanes 1 ayat 1 akan hologos muncul di sini. Kejadian 1 ayat 1 Ibraninya akan Elohim. Nggak ada itu, Pak. Beresit bara Elohim. Pada mulanya para Allah menciptakan langit. Nggak ada para Allah. Elohim kan para Allah, Bu. Hologos itu adalah pribadi firman. Semuanya pakai pribadi. Yang benar apa, Pak Pendeta? Yang benar leksi atau arkontas. Ada lagi ini baru. Iya, archika, leksi, masih teos. Ngeri. Ya, ngeri. archika, arkontas, masih teos itu benar. Archika, leksi, masih teos. Kai leksi, einai teos. Kalau Elohim yang dipahami orang Yahudi itu dia tunggal. No. Elohim orang Yahudi karena pakainya bara. Kata Kristennya Mestinya baru, tidak mestinya. tunggal. Kenapa? Mestinya beresit baru Elohim. Baru itu baru jauh. benar. Oh, ya harus baru. Harusnya karena baru. bara berarti dia ketiga tunggal. Yahudi itu, Bu, di Itu Alkitab dalam perspektif Yahudi ya, Pak ya. itu Bara. Yahudi mana? Di Alkitab ditulis Yahudi palsu, jemaah iblis. Ya, Bu, itu terserah maksudnya orang Jadi Yahudi. setelah era agama Yahudi selesainya tahun 70 Masehi, ya. Pertama Taurat dibatalkan, nabi-nabi juga sudah mati. Terakhir adalah tempat ibadah utama yang disebut Bait Allah. Yesus berkata, runtuh. Baru terjadi runtuh 70 Masehi. Maka Yesus sebelumnya sudah ngomong, "Hei kamu Yahudi, Farisi, ahli Taurat, kamu menduduki kursi Musa." Matius 23 ayat 2. Artinya apa? Merubah-rubah seenak sendiri. Elah jadi Elohim, Yahweh jadi Adonai, Allah huruf besar semua jadi Hasim. Hasem. Tuh, Pak. Oke. Yang pertama, kesalahan dari Kristen Tritunggal adalah Pertama teks. Bibelnya. Yes, itu 6.500 ya, itu kesalahan. kedua pemahamannya. Itu menjadi kuadrat. Bagaimana, Pak Pendeta? Ya, misalnya dia nggak bisa bedain antara Bapa dan Bapa kami. Dia nggak bisa bedain misalnya Yesus itu sama-sama Kristus antara fisik dan sudah roh. Waktu fisik juga dia Kristus. Umur 30 ya, Bu. Harus umur 30 sampai 33. Waktu bayi belum. Ya belum lah. Waktu bayi masih biasa, nggak ada orang bilang gini, "Tuhan sekolah yuk," nggak ada. "Kristus yuk makan yuk," nggak ada kayak gitu. 30 ya, pada saat dia melayani itu baru semua gelar ada, Kristus, anak Allah, Tuhan, apalagi raja, segala macam. Tapi fisik dia nggak bisa bedain dengan Kristus nanti sudah roh. Dia nggak bisa bedain itu. Jadi sampai hari ini Ibu tanya ke semua yang ngaku PDTRM, arti Kristus apa? Yang diurapi. Kalau Yesus yang Kristus yang diurapi, panggil dia ke bumi sekarang. Fisik. Kalau yang diurapi. Dari pemahaman, Pak, itu memegang 85%. Pemahaman memegang kesalahan 85%, teks 15%. Sehingga ketika ditotal itu menjadi 6.500. Roh Kudus menurut Ibu apa? Mereka bilang Parakletos, betul? Pernah dengar? Ya, tahu. Nah, Parakletos itu pribadi roh. Yang benar kan Agia Pneuma. Betul. Agia Pneuma. Agia Pneuma. Masuk jadi Parakletos? Kenapa harus Parakletos? Supaya menjadi pribadi roh.
Kalau saya tidak memakai Parakletos, maka Trinity gugur. Jadi gini Kak, yang saya tangkap oneness itu berarti semuanya satu kan, Bapa. 3 tapi 1, Ya, no. Tetap 3 tapi 1. Ya, 3 tapi Mereka 1. kalau oneness itu gini, praktek sehari-hari begini Bu, Bapa dalam nama Yesus, Bapa Roh Kudus yaitu Yesus. Dia tidak secara Ya, pokoknya yang jelas ketiganya ini maksudnya ini hanya ada satu. Bapak Tapi ya bukan Kristen Bapak dia. ya Bapak ya Allah ya Roh Kudus gitu kan. Kalau Trinitas kan 3 pribadi yang berbeda. kalau Trinity berbeda. Ya, kalau ini kan satu. Jadi Bapak ya Allah ya Roh Kudus gitu kan. Kalau Pak Pendeta Hendritan gimana? Ya Yesus ya Allah, ya Yesus ya Roh Kudus, begitu Bapak nggak maksudnya. bisa jadi Allah katanya. Bapak nggak pernah jadi Allah. Ya, Bapak nggak pernah jadi Allah. Tapi Ya. kata Pak Pendeta Hendritan tadi, Yesus itu ya Roh Kudus, ya Ya, Allah, Tuhan ya, oke. ya Roh Kudus. Oke, gitu. eksistensi Allah, keberadaan Allah. Ya. Ya. Dari kapanpun sampai kapanpun selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Allah itu roh, ya. Berarti roh Allah, roh Tuhan selalu ada, sama, satu roh yang sama, selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Allah itu bahasa saya ini supaya mudah, duduk manis di surga disembah. Itu Allah. Sementara Tuhan itu berkarya. Oh, Yesus itu yang menurut Pak Pendeta berkarya Ya, itu. yang Kayak berkarya yang Kalau yang Roh turun Kudus bumi, ngapain? gitu maksudnya. Ya, Roh Kudus ya roh Allah, roh Yesus sama. Ya, yang berkarya itu ya roh Allah yang roh. Tetapi Bapak sekali duduk manis aja gitu. Bapak nggak ada Di surga. Allah yang duduk manis. Ini bahasa saya duduk Iya, manis ya, oke, bahasa duduk saya manis, duduk ya. manis. Allah itu duduk manis di atas surga disembah. Sebelum ada manusia, siapa yang nyembah Allah? Malaikat, serafim, kerub. Malaikat aja 100 miliar, serafim 4, kerub 1 juta. Itu yang nyembah Allah di surga jauh sebelum ada bumi bulat, sebelum ada manusia ada, belum ada. 36,5 miliar itu hitungan Alkitab tuh. Bingung ini makin bingung ini. Mumet, Pak. Begini, Pak Pendeta. Yang Allah menurut Pak Pendeta duduk manis. Ya, Yesus berkarya. Berarti Yesus bukan Allah dong. Yesus Allah. Bukan. Katanya Pak duduk Pendeta manis tadi. di Kan sana. kan yang sedang berkarya, Allah yang sedang berkarya itulah Tuhan yang Oh, sedang. berarti waktu duduk manis di atas yang gini ya, Allah itu yang disembah Ya. di surga. Waktu berkarya Allahnya masih ada di sana enggak? Ya, satu roh yang sama. Makanya ketika Yesus bilang sembahlah Tuhan dan Allah, sama. Kalau Allah nggak bisa Nggak begitu, Pak. nggak Yesus bisa, nggak Pak. begitu, Pak. Nggak bisa. Yesus bilang apa? Sembahlah. Begini. Shema Yisrael Adonai Elohim. Adonai nggak ada, jangan pakai Adonai. Ya, sebentar. Oke, kita pakai terjemahan aja. Oke. Dengarlah Israel, Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu satu. Tuhan itu esa. Ya. Berarti yang dimaksud Yesus tadi bukan Yesusnya, bukan dia. Dia mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhannya Bani Israel, ya Tuhannya Yesus itu sendiri. Pak Pendeta. Allah Israel ialah Allah Israel ialah Allah. Iya, maksudnya bagaimana? Pak Is bisa nggak cari ayat Alkitab? Allah Israel adalah Allah. Keberapa ya? Ada yang bisa bantu saya nggak di? Ya sudah, cariin Allah Israel adalah Allah. Coba. Saya ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah, Pak. Dari zaman kekekalan, masa kekekalan, yang di Alkitab very clear bisa dihitung 36,5 miliar tahun. Jadi usia bumi ini, tanah loh Pak, Ya. 36,5 miliar tahun. Sementara bumi dibentuk bulat itu baru 8.000 tahun sampai hari ini. Jadi dua hal berbeda Bu. Kalau ada fosil, aku ketemu fosil karbon paling lama yang pernah disebut oleh ilmuwan 27 miliar tahun. Ini Pak Pendeta, izin tanya. Mana? Di dalam kitab Markus, pasalnya 16, ayatnya 19. Racun. Oh bukan, saya enggak. Kalau ke Pak Pendeta yang cerita, ngapain saya bawa racun? Racun maut. Bukan. 19-nya. Kalau racun maut itu 16, Markus 18. 16, 17, 18. Ini 19-nya apa Enggak, katanya? Gini. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus
berbicara demikian kepada mereka. Terus Terangkatlah Iya. ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Berarti Yesus bukan Allah, Pak. Ini Allah, terus Yesus Allah ada di sebelah kanan. Ya. Jadi Yesus ini ada di sebelah kanan Allah gitu kan ya. sebelah kanan adalah arti kiasan. Orang nggak pernah berpikir itu. Oh, Ya, dari mana? Kapan di sini ada kata kiasan? Ya, Pak? oke. Itu ada di Yesus Mazmur yang fisik 110. manusia naik ke surga duduk sebelah kanan. Ada juga berdiri sebelah kanan loh. Iya, berarti Yesus bukan Allah, Pak. Waktu manusia ya bukan Allah, Pak. Oke. Anak manusia duduk sebelah kanan, Matius 26, 26, 26, 64 lah sekitar situ. Anak manusia duduk sebelah kanan Allah. Anak manusia itu fisik, Allah itu roh. Enggak, taunya Allah ya Yesus sendiri. Jadi duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik menjadi roh. Cuman kami Bu yang bisa jelasin seperti itu. Dibuktikan di surga tidak ada kiri kanan. Yang Allah di kiri, Yesus di kanan, tidak ada, nggak ada itu. Cari ayat. Tapi Kalau yang yang Mazmur 110 gimana itu Mazmur? Duduklah di sebelah kanan. Sama, itu artinya kiasan. Maksudnya gimana menurut Pak? Ia berubah dari fisik menjadi roh. Tapi kan itu yang bicara Daud, Nabi Daud. di sini. Kalau sama-sama roh itu artinya Tuhan dan Allah. Itu sama saja dengan Wahyu 22 ayat 3, ada Allah, ada anak domba. Ya Bu, ada Allah, ada anak domba. Seperti itu. Ini sebenarnya itu Pak, ada Tuhan, ada Allah. Karena eksistensi Allah itu harus ada Allah, harus ada Tuhan. Allah itu berkarya terus. Dari sejak zaman dulu sampai hari ini terus berkarya, sampai nanti kiamat terus berkarya, sampai bumi baru terus berkarya. Yang berkarya ini dulu disebut firman Yohanes 1 ayat 1, lalu Yahweh, lalu Yesus fisik, lalu Yesus tubuh kemuliaan, lalu sekarang anak domba. Jadi hari ini Tuhan itu anak domba, namanya tetap Yesus. Pak, sampai sekarang itu saya sepan Pak mikir. Apa Pak? Yang mana Pak? Saya Yang- kadang mikir itu apa namanya? Karena mirip-mirip Banas itu aja. Lola, Pak. gitu Pak. Gini Pak, mikirnya gini. Sampai sekarang ini ada kan tulisan gini. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Yesus naik ke surga kan. Lalu Duduk sebelah duduk kanan. di sebelah kanan Allah. Coba cari ayat. Berarti yang nulis ini Tidak salah. Maksud gini Pak. Tidak salah. Lah ya, yang lihat peristiwa ini siapa Pak ya? Itu Saya sejak dulu itu mikir. Yesus sendiri yang ngomong, anak manusia duduk sebelah kanan. Ada huruf merah nggak ini? Nggak ada. Nah, ini dia Nggak ada. masalahnya. Masalahnya. Ini iya Pak, tulisannya gini. Bapak harus bandingkannya dengan Matius 24 ayat 64. Iya, tapi ini Markus. Markus ini yang pertama daripada Markus itu yang nulis penulisnya. Penulisnya bilang ia duduk sebelah kanan. Iya, berarti- Yesus sendiri ngomong, aku anak manusia naik akan duduk sebelah kanan. Yesus sendiri yang ngomong. Satunya huruf merah. Markus itu tulisannya lebih dulu daripada Matius Pak. No. Sebenarnya Secara- banyak Tidak juga. para ahli Apa itu ke- menganggap bahwa Tidak Ya, juga. Markus itu mencontek Itu Triamona, Pak. Yang itu Triamona. Tak kasih tahu bagaimana Allah menulis ini. Yesus saja berkata kepada Matius. Ini bukti bahwa Matius pertama ya, Pak. Yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Tetapi Yesus nyuruhnya kepada Matius, wahai Matius, jangan kamu tuliskan penglihatan itu sebelum anak manusia naik. Artinya perintah menulis Alkitab itu pertama kali diberikan kepada Matius. Matius, jangan kamu tulis sebelum aku naik. Ya, Matius 17 ayat 9 itulah validasi bahwa Yesus memilih Matius sebagai penulis Alkitab pertama. Itu ditulis selama 33 tahun, Pak, Alkitab itu. Bingung, bingung pasti. Ya Trinitasnya aja bingung karena kalau saya lihat mirip-mirip Yohanes, tapi bapaknya tidak pernah jadi Allah gitu kan? Pak, ini ayat ini Pak, Mana? kalau kita gunakan akal sehat, Yang mana kita itu? akan mendapati bahwa Yesus itu bukan Allah Pak, Yang mana? dan bukan pula Roh Kudus. Yang mana? Lukas pasal 3 ayatnya 21.
22 Ya, saja. Ya, 21 sampai 22. Bapak membandingkannya Matius 3, 16, 17 saja itu lebih jelas. Di sini disebut Roh Allah, di sini Roh Kudus, di sana Roh Allah. Saya baca dulu, Pak. Saya baca dulu. Sama. Ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Jadi Yesus Bulannya dibaptis. dipisah, gitu. Ya. Terbukalah langit. Jadi langit tiba-tiba terbuka. Bahasa kiasan itu, Pak. Dan waduh, ini enak ya. Orang Loh, memang benar. itu kalau Memang benar. bahasa kiasan Ya, tuh, iya. Ibu bawa langit terbuka terus gimana? Kayak ting gitu. No, jadi artinya sesuatu lalu muncul dari langit begitu. Oke, lanjut. Terus- apa di situ? Ya, oke. Nanti Roh Kudus saya apa mau roh? nanya Roh Kudus tentang apa Roh Allah di situ bahasa ditulisnya? kiasan. Ayo. Roh Kudus di situ. Dan turunlah Roh Kudus Roh Kudus. dalam rupa burung Merpati. ya merpati ke atasnya. Ya. Jadi tiba-tiba datang burung begitulah. merpati Ya, begitu. ke atas Yesus. Satu ya. Dan terdengarlah suara dari langit. Inilah Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi gara-gara anakku lalu Bapak berpikir itu suara Bapak. Pasti begitu. Betul. Kan dari surga ngomongnya inilah anakku. Betul? ya engkaulah anakku, Nah. engkaulah anakku. Lalu Bukan- semua orang berpikir itu pasti suara Bapak. Pasti begitu kan? dia bilang anakku di sini dalam konteks Suara Bible. Allah. Jawabannya ada di 2 Petrus 1:17. Suara siapa ayo? Ya, 2 Petrus 1 ayat 17. Semua orang berpikir itu suara Bapak. Bapak itu bisu. Jadi nggak tidak bisa. hanya nongol Roh Kudus nongol, Yesus nongol ya waktu itu berarti. Di Yesus ada Roh Kudus di dalam dirinya, lalu ada Merpati juga Roh Kudus juga. Jadi Roh Kudusnya banyak dong. Ada di Yesus, ada Satu di roh dan roh merpati. yang sama. Tapi waktu itu pas nongol bareng kan Ya, nah posisinya nanti di gimana? Kitab Wahyu ada 7 roh Allah loh. Ibu jangan bingung loh. Oh, berarti rohnya ada 7 gitu ya. 2 Petrus 1 ayat 17. Suara siapa ya? Suara siapa? Nggak ada suara Bapa di situ. Suara yang maha mulia yaitu Allah Bapa. kami Nah, menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan Ya. kemuliaan dari Allah Bapa Nah, ketika Allah Bapa. datang kepadanya suara dari Inilah Yang Maha Mulia, anakku. yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. sama persis toh? Berarti- Suara siapa? Suara Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? Ini dia yang orang nggak tahu. Allah Bapa dikira Bapa. Terus siapa ini, Pak? Roh Kudus. Bapak baca kisah Tapi kan dia sudah muncul 13. menjadi merpati. Ya, Kan dia sudah muncul menjadi merpati. ya kan satu roh-roh yang sama. Berarti Tuhannya Pak Pendeta Hendri kan cuma dua Rohnya nih. banyak. Enggak, Satu kok. muncul merpati Satu. Roh Kudus yang muncul menjadi yang bicara Allah Bapa, terus Putra. Jadi roh tiga itu muncul saat itu. Ya, Ya kan? saat Ada itu tiga menyatakan diri dalam Tiga roh muncul kan berarti. ya yang boleh, menjadi tapi itu merpati, satu roh yang sama. Yang menjadi merpati Begini, Pak. satu. Begini, Pak. Begini. Harusnya teksnya begini, Pak. Gimana? Kalau memang Roh Kudus ini yang Yang tadi berbicara. ya, harusnya teksnya begini, Pak. Ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tiba-tiba burung merpati ya, rupa yang itu merupakan Roh Kudus. Kemudian ini tulisannya begini, Pak, dan terdengarlah suara dari langit. Iya. Harusnya bukan, Pak. Harusnya dan merpati itu berbicara. Harusnya begitu, Pak. Kita Allah. jadi tahu naskah bahasa Indonesia, anak kecil pun bisa, Pak, ini menerjemahkan bahwasannya suara tadi bukan dari suara Roh Kudus yang rupa burung merpati tadi, tetapi suara tadi itu dari langit, Pak. Itu pribadi yang berbeda berarti. Iya, itu sayangnya Pak. Allah tidak pernah ada pribadi. Allah itu menguasai seluruh jagat raya ini, maha hadir di semua tempat. Ya, tadi siapa tadi berarti? Ya Roh Kudus, ya Roh Allah sama. Terus semua, Yesus juga Roh Kudus. Yesus itu juga Roh Allah, Roh Kudus di dalam ini. Merpati itu juga Roh Allah, yang bersuara Katanya juga bisa Roh 7 Kudus. tadi. Kenapa? Bahkan di Bisa kitab tujuh. Apanya bisa 7? ada itu bisa 7 Roh Allah kok, coba baca di Wahyu Oh, Wahyu 6 ayat jelas disebut 7 Roh Allah. Orang nggak ngerti kok 7. berarti Pak Pendeta Hendritan Tuhannya cuma satu, yakni Yesus berarti. Iya, Tuhan Allah itu Yesus. Oke. Tuhan Allah Roh Kudus itu Sudah Yesus. dong, saya sudah clear, very clear sudah. Tuhan Allah, Saya Roh Kudus mulai itu ya tadi Yesus. itu mumet saya. Satu Ya, mumet Yesus saya. Allah Esa istilah dia.
Clear sudah, pemirsa, sudah kita putuskan, kita dok palunya. Dok, Tuhannya Bapak Pendeta Hendritan merupakan Kristen asli. Menurut beliau, Tuhannya hanya satu, siapa? Yesus Kristus. Oke, ada lagunya. Saya minta tolong Pak Pendeta. Ini bawa gitar. Saya ambilkan. Ini nih, Pak Pendeta Hendritan punya gitar kesayangan ya. Wih. Enggak, ini punya anakku. Mantap. Ya. Bagaimana lagunya Pak Pendeta? Oh, ada banyak. Saya itu ada 170 lagu. Mana ya? Allah yang jangan situlah sini. Di sungai. Allah yang esa, Yesus namanya. Tuhan yang esa, Juru Selamat, tidak berubah, Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Mari puji sembah Yesus Kristus, hanya Yesus yang harus disembah, jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Nah, begitu. Jadi aliran Pak Henry ini muncul dari Pak Henry atau ada afiliasi di dunia ke... ini ada sekitar 15% Allah Esa. Ibu di negara manapun kalau ketemu orang yang mengatakan gini, My Lord, My God, Jesus Christ. Donald Trump salah satunya My Lord, My God, Jesus Christ. Dia tidak mengatakan My Father, My God, and Jesus Christ, My Lord. Enggak. Ada nggak kalau misalnya seperti Jehovah kan ada afiliasi nih, kantornya di sini. Nih, misalnya gini, ini gereja misalnya Pantai Costa ada punya afiliasi. Ini namanya apa? Badannya Di yang dunia menaungi. disebut The Big One Church, ya, ya The Big One Church dah, seperti itu. Tidak, orang Kristen itu nggak boleh bangun gedung gereja, Bu. Nah, salahnya di sini, ya. Allah berkata, Sang Pencipta langit dan bumi tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia, kuil gereja-gereja, nggak mau. Allah mau tinggal di dalam buatan Allah, ini buatan Allah nih, manusia ini buatan Allah. Kuil gedung gereja tidak mau, maka Kristen tidak membangun gedung gereja. Kami nggak bangun gedung gereja. Tapi tadinya katanya Pak Henry punya gereja di Cibubur. Gedung pertemuan umum kita bangunnya. Oh, bukan gereja. No, gedung pertemuan umum ya ini terus kita bangun kan tergantung dana juga gitu Pak ya. Dari mulai Pak Barat sampai Fak Papua, gedung pertemuan umum. Ya, izinnya gedung pertemuan umum bukan gereja. Gedung pertemuan umum kan pasti boleh dipakai untuk hajatan boleh, untuk ini seminar boleh, salah satunya ada pertemuan jemaat gitu. Ya, yang untuk ibadah juga boleh, namanya disewa gitu kan boleh. Jadi kita izinnya itu tidak izin gedung gereja. Namanya Allah Esa gitu. Kita pakai GAIFU, gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Sebenarnya dulu gereja Alkitab Allah Esa for Universe sebenarnya awalnya. FU itu for Universe, untuk jagat raya gitu. Jadi beda prinsipnya dengan Oneness. Oneness kan juga Jesus only. Nama lainnya juga Jesus only. Jesus only, Iya. artinya Jesus only to be human. Dari kapanpun sampai kapanpun Yesus itu selalu jadi manusia. Sekarang di surga masih gondrong, oke? Tangannya masih maksudnya bolong. Jesus only dalam pandangan Only to be human. Yang disebut Jesus only itu only to be human, forever. Jadi mau di surga ya sekarang masih gondrong. Masih tangan bolong, masih sujud pada Bapa. Bapaknya ada di mana? Ada di surga katanya. Cari ayat. Bapak di surga ada nggak? Nggak ada. Dia sujud kepada Bapa katanya. Kenapa Pak Hendritan
tidak menyembah Bapa saja, Pak. Lah Bapa nggak ada di surga? Loh, Mana ada? Dalam pandangan. tapi Yesus Waras. Bukan dalam pandangan. Baca Dalam saja pandangan Wahyu 4 kan. ayat 2. Yang duduk di tata surga adalah Yesus, nggak ada Bapa. Nggak ada. Loh. Bapakku yang di surga gitu Berarti kan. Yesus- Bapa kami, ingat Bu ya. Bagi orang Israel, Bapa kami yang di surga artinya Allah yang di surga, bukan Bapa yang di surga. Nih, Kalau Bapak yang di surga dalam pengertian Allah yang esa. nggak ada Bapa yang di surga, nggak ada. Yesus nggak pernah Berarti ngomong. Bapak nggak pernah ada Nggak Allah pernah yang jadi namanya Allah, Bapak. nggak pernah. Dan tidak pernah ada bedanya di surga oh, ada iya, Bapa. jadi saya paham bedanya. Saya Kiasan, paham. kiasan Saya bahasa paham. Inggrisnya proverb ya. Ketika Yesus jadi manusia, Bapa itu hanya berlaku Bu ketika Yesus melayani umur 30 sampai 33, lalu Yesus di langit tingkat 2 ya, langit tingkat 2 menurunkan perjanjian baru 33 tahun. Nah, ini bingung loh, langit tingkat 2. Mumet ya? Mumet. Jadi gini, mumetnya begini. Mumet ya. Ini tanya kepada Pak Hendritan semuanya ini. Saya mewakili pemirsa semuanya. Tuhannya itu kan ada katanya Bapa, ya kan? Ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi Yesus ya Bapa itu, Yesus ya Roh Kudus itu. Maksudnya gini loh. Kenapa enggak dari awal Tuhannya cukup satu saja, Yesus gitu. Semuanya Yesus gitu aja loh, Pak. Semua rasul begitu. Semua rasul, ingat, semua rasul adalah Kristen. Roma 16 ayat 7. Menjadi masalah karena rasul ini ada yang jadi santo, ada yang jadi santa. Jadinya pecatan murid Yesus Yohanes 6 ayat 66 itu kurang lebih ada 12 murid. Yang tadinya murid Yesus di detik-detik terakhir mengundurkan diri, sebenarnya dipecat. Lalu muncullah keturunannya Tertullianus, Irenaeus, us-us yang lain memunculkan teori yang namanya Trinity. Triamona. Lalu karena Triamona, Petrus yang Kristen jadi santo. Paulus itu Kristen tulen dijadiin santo. Dari awal nggak pernah ada rasul. Waktu Petrus belum ada Trinitas, maksud Pak Hendri gitu kan? Sebelum Petrus mati, ya toh, kurang lebih semua rasul itu mati di bawah tahun 100. Di bawah tahun itu. Sebelum itu nggak ada namanya santo. Begitu para rasul pada mati, nggak ada juga Trinity, nggak ada. Keturunannya para pecatan ini yang disebut Tertullianus, Irenaeus dan lain sebagainya, dia memunculkan Trinity. Para rasul udah mati. Alkitab ini Pak tidak ada santo. Tapi di TB2 plus turunannya, ini kan ada turunannya nih. Iya. Sekian ratus, makanya kitab dia berapa? 73, ada yang 75. Ya, ada yang 81. Ada yang 81, ada yang 83, ada yang 85. Kalau Bapak nanya ke yang punya 85, Pak Hendri kayak yang 66. 66. Kalau ada yang 85, Bapak bisa ditunjukin nih Petrus jadi santo, bisa. Bisa. Itu pakai yang 85. Kalau di sini nggak ada. Apalagi ini yang pakai huruf merah. Jungkir balik semua kalau kita pakai huruf merah. Oke. Jadi Pak, yang saya tangkap gini, kalau oneness itu adalah semua Jesus, maksudnya Bapak juga Jesus, Roh Allah Roh Kudus juga Jesus. Kalau yang Allah Esa, Bapak itu nggak pernah jadi Allah, betul kan? Nah, maksudnya Di hanya Yohanes Jesus. itu Bapa dalam nama Yesus. Dia selalu begitu. Sebenarnya Yohanes itu yang diwakili oleh karismatik dan Ya, Pentakos. karismatik. Pentakos Pentakosta, iya. dan karismatik itulah mewakili Yohanes. Saya dulu juga bergetar Bapa dalam nama Yesus. Saya dulu juga gitu 27 tahun. Ternyata tidak ada dicari di Alkitab. Bapa dalam nama Yesus, yang ada Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4:17. Nggak ada Bapa dalam nama Yesus Kristus, itu nggak ada. Allah dalam nama Yesus Kristus. Oke. Ya, Baik. sudah paham saya. Saya pikir dulu Pak Hendri yang oneness gitu loh. Enggak. Makanya saya minta penjelasan. Kristen saya Bu, Nggak mau disebut sebagai nggak ada Pak. Saya Kristen kok. Kristen Karena kan mirip murni dan konsekuen, kalau saya sering menyebut begitu. sudah clear ya, very clear. Minta tolong Pak, gimana Pak? Very clear Pak Pendeta. Oh iya, ya terima kasih ya. Kalau kita mau pakai, ya mohon maaf ya, pakai saja Alkitab yang jalur jalan Tuhan deh, yang lurus, Yang mana Pak? yang ada huruf merah, ada huruf hitam, LAI,
tahun 72. LAI tahun 72 ada huruf merah, ada huruf hitam. Referensinya ke KJV. KJV ada huruf hitam, ada huruf merah. Tahun itu juga yang sekarang kan nggak ada, Pak. Yang baru nggak ada. Yang nggak tahu, pokoknya saya pakai itu yang ada huruf hitam. Kenapa huruf hitam dan huruf merah ditolak oleh mereka? Karena kalau ada huruf merah itu very clear, kita bisa tahu Yesus ada di mana sedang bicara. Di bumi, darat, atau langit tingkat 2. Sama yang ditulis Bart Ehrman ya, The Misquoting Jesus itu kan juga ditulis merah ini ya, kata-kata Yesus. Tapi dia nggak ngerti juga itu, masih banyak nggak pahamnya juga. Pak, minta tolong aromanya dulu dicoba dites. Ini yang Bapak pilih. Ini? Ya, mudah-mudahan suka. Ya, merah itu. Oh, iya emang Coba disemprotkan. aroma laki-laki nih emang. Sampai pagi masih ya Pak, dipakai 24 jam masih bau. Dia masih bau parfumnya nggak hilang, ya, Pak. kuat. Oke. Enak ya? Oke, Iya. sudah. Silakan diambil ini, Pak. Dapat parfum kita. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Ayah Sofia. Ya. Baik, Pak Pendeta. Terakhir ya, sebelum kita nanti ada part 2. Sesi 2. Oh, oke. Ya, terakhir. Pak Pendeta Hendritan katanya dulu pernah Muslim ya? 100% yes. Tapi saya tidak suka itu. Tidak suka memunculkan itu. Jujur Bu, saya juara azan tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi DIY itu saya gagal, cuman harapan 2. Kelas berapa itu? SMP kelas 2. Saya SMP kelas itu ya saya bertobat itu SMP kelas 3, mau naik SMA, mau ujian akhir. Bu guru saya, Ibu Kamidah namanya. Hen, kamu karena mau ujian, jadi kamu tetap masih agama lama. Saya yang masih imut-imut umur 16 ini berani-beraninya Bu, bikin surat, tak meterin lagi, meterinnya Rp25 kalau nggak salah. Bermeterin, orang-orang anak imut-imut umur 16, berani menghadap kepala sekolah loh saya. Pakai wos Jadi namanya. tahun sekitar 80. Enggak, 82 itu saya 70 dong. 79-an. Tahun 78 79. 79, iya. 879. Tapi saya masih disuruh ulangan pakai keyakinan lama. Nilainya 10. Kalau ayat-ayat Quran masih ada yang ingat? Keluarga. Maksudnya misalnya surat-surat di Quran masih ada yang ingat? Iya masih. Masih. Contohnya gimana, Pak? Contohnya. Tapi logatnya mungkin udah beda ya. Apa? Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, misalnya seperti itu. Masih Ada sedikit. Masih Bu. Ayat kursi masih ingat, Pak Pendeta? Waduh, aku enggak. Yang Sinati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Selalu aku Pak. Sudah. Soalnya Tapi aku, Al-Ikhlas masih ingat, Pak? apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apa? Surat yang di dalamnya tidak ada kata ikhlas sama sekali, berarti Tapi disebut Al-Ikhlas. Iya. Awalnya gimana? saking ikhlasnya. Gimana? Qul huwallahu Qul huwallahu ahad, Ya. Allahu somad. Apa lagi ya? Lam Lam yalid. yalid wa lam yulad. Walam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini pernah Muslim beliau. Iya. Pernah Muslim. Kenapa Bapak murtad? Aku ceritanya Bu, aku tuh lagi nembak gini di kampung ya. Tiba-tiba terdengar suara, kamu ikut aku. Ting! Meletak saya. Ya, tante saya yang di sebelah sana, ini terang benderang ada geledek 1 kali, cukuer. Kapan tante? Tadi. Wah, aku langsung mikir itu waktu saya roboh. Berarti Persis sama- kayak Paulus ya? Yes, roboh. waktu Paulus sama temen-temennya mendengar suara geledek, tapi suara kamu ikut aku nggak dengar. Kan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Nah, yang gitu nggak didengar oleh temen-temennya. Sama tanteku nggak dengar, kamu ikut aku nggak dengar. Tapi geledeknya dengar. Cuman karena saya mungkin kalau Paulus kan sampai bunuh-bunuh orang, jadinya buta kan. Kalau saya kan enggak ya, jadi aja pingsan doang bentar gitu. Itu awalnya Bu. Sekarang masih ada pohonnya itu. Waktu pada datang ke sana kan mama saya masih di kampung. Itu SMP kelas 3. Berarti Sampai mamanya kelas 3. Muslim.
bapakku yang Muslim. Oh, Sampai bapaknya. sekarang? Oh, berarti Terus sudah beda agama pernikahan orang tuanya. beda Pernikahan dulu agama. Muslim, orang tua, ya toh. Orang tua pernikahan Muslim, mama saya Katolik sih awalnya. Mama saya Katolik, menikah sama bapak saya Muslim, bapak sudah almarhum, mama masih. Terus makin ke sini mama jadi Kristen, ikuti gereja. Anaknya. Papanya, Anaknya yang Kristen kan cuma saya, Bu. Papa Muslim. waktu itu Muslim tetap nggak Muslim, tetap Muslim. yang ikut Sampai meninggal. Iya. Terus yang mama Mama itu jadi Kristen itu karena saya ke gereja sama adikku di bawahku ke gereja perempuan. berarti perbedaan keyakinan menikah itu waktu itu. Mamaku Ya. menikah secara Muslim, belum jadi Kristen. Tapi Kristen Katolik awalnya Katolik. Oh, lama-lama menjadi Kristen. Ya, menjadi Kristen karena aku ikut Kristen, adikku ikut Kristen. Putra putri berapa? Putra putrinya mama Empat. berapa waktu itu? Empat. Pak Hendritan yang Nomor keberapa? 2. Jadi nomor 1 Muslim, nomor 2 Kristen, nomor 3 sampai meninggal Kristen, nomor 4 Muslim. Sampai Berarti hari yang ini. nomor 3 ini ikut pengaruhnya Bapak Pendeta Hendritan? Tidak juga, karena dulu kan di sana ya dari sekolah juga ya teman-temannya terus ikut, tapi udah meninggal tuh perempuan adikku. Itu dari Kristen jalurku. Al Asa juga adiknya. No, Oh, gereja kurang jelas. Oh iya iya. Tahu gereja kurang jelas? Apa itu? Kan gereja kurang jelas. Itu. Di Jogja memang banyak. Ya. Bukan gereja kurang iman. Kalau gereja kurang iman, Bapak yang bisa Ini. aja Pak Pendeta Hendritan. bisa aja saya. Begini, Pak Pendeta Hendritan, setelah Pak Pendeta Hendritan nembak burung tadi itu, terus terdengar suara, kamu harus ikut aku, begitu ya, kurang lebih ya. Bapak pingsan, habis itu diselamatkan oleh tante atau gimana? Enggak, saya bangun sendiri. Terus saya, aduh, mana nih? Yang rumah terdekat adalah rumah tanteku. Ya saya mampir kan di kampung mah biasa kan, udah masuk aja gitu. Ini barusan ada geledek jeger gitu sekali. Kapan itu? Barusan tuh 5 menit lalu. Itu pas saya. Jadi Allah itu kalau berbicara, ya banyak ayat itu seperti guntur, seperti guruh, seperti desau air bah. Tetapi yang dituju nggak didengar oleh orang lain, nggak dengar. Paulus juga gitu. Saya juga begitu. Nggak ada yang dengar. Kamu. Cuma suara aja, wujudnya nggak kelihatan. Kalau saya nggak. Kalau Paulus kan ada sinar. Udah dia. Terus bagaimana Pak Pendeta Hendritan yakin siapa itu suara? Nah, ceritanya begini. Saya SMP, ya SMP ada teman Kristen juga, ya ada teman Kristen juga. Di sebelah rumah itu pas kira-kira menjelang Natal ada lagu begini. Ajarilah kami bahasa cinta. Suaranya menggema. Itu kok kayak suara yang ngajak saya, kamu ikut aku. Lalu saya tanya sama temanku yang Kristen, itu lagu apa itu yang di sebelah radio? Waktu itu kan radio. Itu lagunya orang Kristen kan? Oh yang bener, yang bener. 2 hari setelah itu saya bikin surat ke kepala sekolah, aku mau jadi Kristen. Dulu itu kata-katanya gini, saya sekarang ikut agama Kristen gitu kata-katanya. Karena masih ada sekolah pelajaran agama. Gitu. Mamaku nggak tahu sama sekali. Nah sejak itulah saya ya di gereja lalu mamaku juga ngikut. Saya cuma berdua yang jadi Kristen, yang lainnya kakakku sama adik bungsu itu Muslim, sampai hari ini masih Muslim. Kira-kira Bapak Pendeta Hendritan waktu itu dengar suara itu, ya disamakan dengan lagu gereja tadi kan belum tentu juga itu. Itulah Roh Kudus itu ngasih hikmat gitu loh. Suara menggemanya kok mirip. Itu Adi Manuhutu loh yang nyanyi. Ajarilah kami. Sudah meninggal nih Ya, dia kalau lagunya kan vokalnya total dia. Bahasa cintamu, kalau mu itu mu benar bukan mu gitu, bukan mu gitu. Nah suara menggema itulah sama dengan suara yang aku dengar. Kamu ikut aku. Lalu Allah memakai itu untuk saya nanya kepada seseorang gitu loh. Itu lagu apa itu? Itu lagunya orang Kristen kan. Saya tanpa banyak bicara, saya beli materai ya waktu itu begitu. Beli materai ini datang namanya Kewos Siswoyo, kepala sekolah. Pak Kewos.
Ya bapaknya cuma kena temuin guru agama Bu Kamidah. Saya temuin Bu, sampai hari ini Bu Kamidah masih hidup. Saya kalau ketemu Hendy, kamu gimana kabarnya di kampung sana Jogja? Terus marah itu? Hah? Guru agamanya marah? Enggak. Wong saya dapat nilai 10 kok agama. Terus bagaimana? Sampai diledek. Kalau kamu nggak pindah keyakinan, kamu tuh calon nabi loh, Hen. Itu ledekan mereka itu, ledekan mereka. Ya tapi ya saya, nah getaran itu sama, gerakan itu sama ketika saya mengambil keputusan saya keluar dari Triamona. Bapak tahu toh, mentor saya siapa? Berarti yang mengundang itu Roh Kudus. Allahnya bukan Trinitas gitu ya, Bukan, maksudnya? bukan. Yesus. Saya itu kan mencari-cari lama. Setelah saya tobat ya pokoknya jadi Kristen. Nggak ada yang ngajarin sama sekali kan, adanya gereja kurang jelas, masuk gereja kurang jelas, pindah ke sini kuliah, adanya gereja kurang iman, ya udah masuk, nanti gereja bingung Indonesia, ya udah masuk ke situ, ya toh? Masuk ke situ, udah 27 tahun, nah ketemulah mentorku namanya Janji Terus sama Gede Lucu, kan begitu. Kurang besar apa seorang Gede Lucu sama JT Janji Terus? Kurang besar apa, tapi saat itulah saya menemukan titik terang. Oke, saya keluar. Karena Joshua Tewuh ini kan witness tulen ya. No juga, saya juga berpikir seperti itu. Tulisan di belakang mimbar 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup kekal, ini dia. Saya khotbah di tempat dia dong, ada kali 10 kali khotbah. Tapi saya, wah ternyata Anda nggak cocok sama ini. Tidak berani kita ketika ditantang, ya, ayo satu-satunya Tuhan Allah, nggak berani Pak Hen, tetap Bapak itu tetap gini. Saya menyatakan, saya sekarang. Nah, sekarang saya menyatakan keluar. Tayangan pertama saya apa? Doa Bapak kami jangan dipakai lagi, dipanggil saya sama Janji Terus sama Gede Lucu, debat 2 jam. Janji terus dari dulu, janji aja terus. Debat saya 2 jam. Mantan mentor. Baik pemirsa, ini nanti ceritanya lebih seru lagi. Saya masih penasaran. Kita akan gali lagi di part 2 plus selanjutnya ya. Tapi Next. saya sudah paham Ya. yang dimaksud Pak ini dengan Allah Esa sekarang. Ceritanya Sudah clear. Beda dengan Banes sudah tahu ya. Beda. Iya. ceritanya beliau ini seperti kisah drama Korea. Cuman Bu, saya tidak suka ya, tidak suka. Saya kalau sudah meyakini sebagai orang Kristen, ya yang lama saya nggak pernah ungkit-ungkit. Iya. Oke. Nanti Nggak mau saya. kita lanjut gitu. lagi. Makanya aku bersahabat dengan ibu, dengan ini Ya. fine-fine saja. Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri demikian. Selalu gunakan akal sehat, naikkan IQ kita. Untuk menonton ini, kita harus pasang IQ kita baik-baik. Maya nih Supaya Ayah memahami. Sofia. Iya. Terima kasih dan dapat Baik. parfum ini. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين